Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Adam Edukasi. Di video ini akan membahas hal-hal yang akan dipelajari di teknik mesin. Mahasiswa teknik mesin selain harus dapat menguasai dasar dari ilmu pasti seperti matematika, fisika, kimia, mereka juga harus memahami berbagai konsep termasuk mekanika, kinematika, termodinamika, dan energi. Bidang kajian dalam teknik mesin banyak berurusan dengan penggerak awal seperti turbin uap, motor bakar, mesin-mesin perkakas, pompa, dan kompresor, pendingin dan pemanas, dan alat-alat kimia tertentu. Selain itu, dalam teknik mesin juga dipelajari sifat fisik dan fenomena yang terjadi pada suatu bahan. Hal ini termasuk sifat bahan dalam menyangga tarikan, tekanan, atau puntiran. Yang pertama, disiplin ilmu. Bidang teknik mesin dapat dianggap sebagai kumpulan dari banyak disiplin ilmu teknik mesin. Beberapa ini subdisiplin yang biasanya diajarkan di tingkat sarjana tercantum di bawah ini, dengan menjelaskan singkat dan aplikasi yang paling umum dari masing-masing. Beberapa subdisiplin yang unik untuk teknik mesin, sementara yang lain adalah kombinasi teknik mesin dan satu atau lebih disiplin ilmu lainnya. Sebagian besar pekerjaan yang seorang insinyur mekanik tidak menggunakan keterampilan dan teknik dari beberapa subdisiplin tersebut, serta subdisiplin khusus. Subdisiplin khusus seperti yang digunakan dalam artikel ini lebih cenderung menjadi subjek studi pasca sarjana atau pelatihan on the job dari penelitian sarjana. Subdisiplin khusus beberapa dibahas dalam bagian ini. Cabang teknik mesin terdiri dari banyak subdisiplin ilmu lainnya. Beberapa subdisiplin ilmu ini diajarkan di perguruan tinggi di tingkat sarjana S1. Beberapa dari mereka memang khusus untuk teknik mesin dan beberapa lagi merupakan gabungan dari teknik mesin dengan teknik lainnya. Yang kedua, mekanika. Mekanika adalah bidang ilmu yang mempelajari gaya dan efeknya pada suatu benda. Secara khusus, mekanika digunakan untuk menganalisis dan memprediksi akselerasi dan deformasi, keduanya elastis dan plastis, dari suatu benda. Subdisiplin dari ilmu mekanika diantaranya statis, ilmu yang mempelajari benda diam, bagaimana suatu gaya mempengaruhi benda diam. Dinamis atau kinetis, ilmu yang mempelajari pengaruh gaya terhadap benda bergerak. Mekanika material, ilmu yang mempelajari bagaimana material yang berbeda berubah bentuk terhadap berbagai macam tipe tekanan atau tegangan. Mekanika fluida, ilmu yang mempelajari bagaimana fluida bereaksi terhadap gaya. Dan terakhir, mekanika kontinu, sebuah metode aplikasi mekanika yang mengasumsikan kalau suatu objek adalah berkesinambungan atau terus-menerus. Para insinyur teknik mesin menggunakan ilmu mekanika pada tahap mendesain atau menganalisis. Misalnya, jika proyeknya adalah desain dari sebuah kendaraan, maka ilmu statis dapat dipakai untuk mendesain bodi kendaraan untuk mengukur seberapa maksimum tegangan yang dapat diberikan. Ilmu dinamis dapat digunakan untuk mendesain mesin mobil, melihat gaya yang bekerja pada piston dan kam sebagai siklus sebuah mesin.
Mekanika material dapat digunakan untuk memilih bahan apa yang cocok untuk bodi mobil sekaligus mesinnya. Mekanika fluida dapat digunakan untuk mendesain sistem ventilasi kendaraan, atau juga bisa untuk mendesain sistem masukan pada mesin. Yang ketiga, kinematika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan dari suatu benda dan sistem tanpa mempedulikan gaya yang menyebabkan pergerakan itu. Osilasi dari piston dalam mesin adalah salah satu contoh sistem kinematika sederhana. Para insinyur teknik mesin menggunakan kinematika untuk mendesain dan menganalisis mekanisme. Kinematika dapat digunakan untuk menemukan suatu jangkauan pergerakan yang mungkin untuk suatu mekanisme yang diberikan atau kebalikannya, untuk mendesain sebuah mekanisme yang bekerja sesuai dengan jangkauan pergerakan yang diinginkan.